Horasma di tasalutna amang inang tapuka parminggota hamuna aka nahina holongan di bagasan Kristus Yesus sadarion marpungu dohita marparsaoran di bagasan edde tangiang nang dohot hatani di bata makalason pesta paduahon parningotan ari hasasaor nitod di porbadia alani i hami parhalado ni huriat tapasahaton selamat hari Pentakosta paduahon madihita saluhutna horas jaladame nasiat tuhatama na mangarajai dohot roha dohot pikirata di parpungata sadarion tapahibul maroha dohot pikirata marsaor dohot tuhani di parminggota sadarion alani tapuji matuhata marhite edde nomor 102 ayat sada 1 ayat 3. Mar hite-hite goar ni debata ama anak dohot parsaoran ni tod di porbadia na tumo palangit dohot tanoon tapu kama pesta parningotan hasasaor ni tod di parbadia na paduahon amin alaya anggohamu dang be di bagasan dagingi di bagasat tod di do molotung tutu tod di ni debata maringanan di bagasan hamu alai molo sotod dini Kristus di jolma dang Kristus napuna ibana
Alai molo Kristus di bagasan hamu, mangulu dotod di alani hati goran, nang pemate pamatang alani dosai. Alai molo maringanan di bagasan hamu toddi nina mangula mangenunggali Yesus sian namate. Sandok panguluan ni ibana naung manungguli Kristus Yesusi manang pamatang muna namate. Hinorhon ni toddi na mangingani hamu. Ay nasa na tinangihon ni toddi ni debata, akaido anak ni debata. Ay dang na dijalo hamu toddi hatoban, asa mangulahi mabiar, toddi ha anakod do dijalo hamu, mga sahonido pajowota abba madok ale amang. Haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Mauliate marohanami diho ala naung di pasar ho todim. Ubay tubu akka huria di portibion. Gabi dohot hami di jauh ho tu parsaoran ni akka nabadiai. Ale tod di porbadia. Patao mahami makaporsyai pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus. Asa marhapat tunon hami saleleng di portibion, jala marhatopot ton pabuah hodo napuna hami, jala hami napuna ho. Asa hupasanga pami ho marhite-hite pabainan nami. Amen. Tangihon hamu mapatik ni debata dihita di minggu hasasaur ni tod di porbadia napaduahon imasian patik palimahon dohot paunopon patik palimahon ikon pasangapom mudo na torasmu asa martua ho jalaleleng mangolu ditano nanilehon ni Jehovah debatam diho patik paunopon unang ho mamunu atong rap mangidogogo mahita tu debata ale Tuhan debata say pargugoy mahami
mangulaon na hobar tu patikmi. Amin. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habang sahabadiomi mangogukon jala mangarsakon dosa nami di bagasan hajahato dohami tubuh jala sa itu na jahat dolau roha pikiran nang pabahinan nami hirana malodo hami manabunihon pangalahon nami narwa itu keluarga tuhuria nang tu masyarakat. Ale Tuhan Yesus Kristus marpamuati maroham di dosa nami ay jot dang huboto hami na hubayan hami liludo hami binahen ni panosak ni kebutuhan ngolu si ganup ari gabe tar jorgong hami mabuat jalan pintas hape nunga madabu hami tu dosai jot hami mangasahon pikiran nami lau sumarhon narikoti di ngulu nami hape dang marnosani ay dang tuk gogo nami lupa dohami di ho Tuhan hape naung disari hoko dohami ale Tuhan saya jari mahami marpos ni roha tuho saya paobun marimas mumida hami pardosaon.
aleto di porbadia pangapul dinamarsak roha dinawarsak kon hami akadosa dohot pangalasion nami sero maho mangapuli hami sahapon maturoha nami hasisaan ni dosa nami ala pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ajari mahami pasidikon diri nami sian dosai asalamu baroha nami pai baru matong tongolu nami paboa naung dohot kami marmara tu di bata partohap di harajaon mi. Atong hamu akadongan nama napoti dosa muna jala nama uas dia sini rohani debata saya sahat matuhita na ita tapor siay jako kamu mabaga-baga taringo tu hasisaan ni dosa jala lehonokku tu hamu rohanai baru dohot todi nai baru tu bagasan hati-hati muna jala usatokku doroha batu siad daging muna jala lehonokku tu hamu roha sibuk jala lehonokku ma todikku tu bagasan hati-hati muna jala au mabahesa asamar parange hamu di bagasan akapatikku aka uhum upe radotan jala patu paum muna do hasangapon ma di debata na di gijang amin. Tajahama epistel ni debata nagabe epistel di hari Minggu pesta parlingotan ni todi parbadia na paduahon natar surat di 2 Musa bidu 35
Amuka maisian ayat 30 sahatu ayat 35. Dungi Roma hata nisi Musa tu halak Israel. Ida hamuma nunga pola di jauh-jauh basa halak namargoar Bezalel. Anak nisi Uriah, ima anak nisi Hur, sian marga Juda. Nunga pola di gohi tod di nidebata rohanai marhapistaran, marhapadean, dohot marparbinotoan, mangaradoti saluhut ulaoni. Asa dipikiri rohana, hapadean nasumurung laho mamadei sere, perak dohot tobaga. Huhut manguhir, dohot mamijor batu itan, mamadei haupe, mabayan hapadean maragam-ragam. Akup ni nunga di basa-basahon Jehovah, hamaloon tubagasan rohana, mengajari halak na asing. Ibana dohot si Ohilap, anak ni si Ahisamak, sian margadan. Nunga digohi Jehovah rohana sida, dohot hapistaran, laho mabayan hapadean maragam-ragam. Mamadei hau, mamusa dohot, manggagit abit sian bonang, narata langit, narara dohot namerham, naung hain botar na halus, tole hapadean ni partonun, asa dibayan nasida hapadean maragam-ragam. Jala dipikir-pikiri rohana sida hapadean, akka nasumurung, ido sahatna. Martua do halak na tumangihon hatani debata, jala na pepsa. Amin. Taha tidak kom maha porsiaw tay, songon nahina tidak kon nidongat ta saha porsiaon, disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosa, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon di si Maria, nagabe-gabean siya tod di porbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus, na mati tarpajal di bana diaw pinarsilang, na tua tu bano toru dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo lahudul di siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di simay bana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panialak Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tay na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate,
doho diangguluan nasora suda. Amin. Sunggul-sunggul di hita di pesta parningotan haroroni to di perbadia na paduahon taidama na disagihon ni tim multimedia tu media sosial nang tu grup WA masing-masing. Marid de mahita laus tapapungu mapilata. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam pesta peringatan akan turunnya Roh Kudus yang kedua, atau disebut Pentakosta yang kedua, sebagaimana tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta tentu kita sudah mengimani dan mengetahui bahwa adalah peristiwa yang sangat penting juga bagi pertumbuhan iman kita, bagi perjalanan iman kita sebagai orang yang percaya.
kehadiran Roh Kudus yang tercurah atas para rasul-rasul Tuhan adalah bukti akan janji Yesus ketika ia naik ke sorga. Tentunya para rasul tidak dibiarkan sendiri untuk melanjutkan setiap fase-fase pemberitaan Injil yang tentunya masih panjang dan akan masih berlangsung hingga pada saat ini. Kehadiran Roh Kudus atas setiap para rasul adalah suatu tanda pertolongan Allah untuk memampukan para rasul-rasulnya. Ini yang kita lihat bahwa sesungguhnya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan adalah untuk membimbing, memberikan hikmat, memberikan akal budi dan juga pengetahuan. Dan inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus di saat dia memberitakan firman Tuhan, di saat dia menyaksikan bahwa Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk dosa kita, untuk penebusan kita. Paulus tidak memakai segala apa yang dia miliki. Kepintaran Paulus, hikmat Paulus, dia tidak andalkan untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi Paulus memakai sebuah firman Tuhan. Paulus memakai Roh Kudus dalam setiap penyampaian firman-Nya. Roh Kudus yang memberikan hikmat kepadanya. Tantangan-tantangan yang dihadapi Paulus adalah bukan tantangan yang mudah. Paulus harus menghadapi orang-orang yang pada saat itu tergolong orang yang pintar, yaitu kaum-kaum Gnostik, kaum-kaum filsafat, Sofia, yang dianggap sebagai orang-orang bijaksana. Dengan demikian ketika Paulus memberitakan, dia menyadari bahwa setiap pemberitaannya adalah pemberitaan dari segi kelemahannya. Paulus tidak memaksa untuk setiap orang pendengar untuk mempercayai apa yang dia nyatakan. Tetapi Paulus bersaksi bahwa sesungguhnya yang dia beritakan adalah Yesus Kristus yang tersalibkan. Dan kekuatan yang dia sampaikan adalah kekuatan Roh Kudus itu sendiri. Maka hikmat Tuhanlah yang dia pakai. Bapak, Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, pertarungan antara hikmat dunia dan hikmat dari Tuhan tentunya menjadi salah satu pemicu di antara kita. Hingga pada saat ini masih banyak dari antara kita yang mencari akan keberadaan Tuhan, kebenaran Tuhan, apakah itu adalah kebenaran yang mutlak. Sesungguhnya kita dikuasai oleh pikiran kita, kemampuan, kepintaran kita. Sehingga segala sesuatunya, jikalau kita memaksakan kepintaran, segala sesuatunya adalah kesombongan itu sendiri. Kita akan menjadi sombong. Maka sesungguhnya hikmat dunia akan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, ketika Paulus memberitakan firman Tuhan, sesungguhnya ia datang dari segi kelemahannya. Salah satu bukti cara kita sebagai orang percaya saat ini, kita terlalu cenderung membanggakan diri kita. Ketika kita memiliki sesuatu, kita memiliki jabatan, pangkat, kita menyadari bahwa itu seakan-akan adalah milik kita. Padahal sesungguhnya tidak. Sebagai orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita menyadari segala sesuatu yang ada pada diriku, tentunya ini bukan dari hasil jerih payahku sendiri, tetapi ini juga adalah anugerah yang daripada Tuhan itu. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kehidupan kita, arahan pimpinan Roh Kudus akan membawa kita kepada sebuah sukacita itu sendiri. Terlebih di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita lemah, kita kehilangan kepercayaan,
Bahkan pada saat ini kita akan kembali masuk kepada new normal. Tentunya ada hal yang baru yang harus kita ubah. Bagaimana pola kehidupan kita, pola bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menjaga kebersihan di tengah-tengah diri kita. Kita berharap segala sesuatu yang sudah kita lewati menjadi satu pembelajaran, bahwa sesungguhnya kita harus menyadari bahwa ternyata sehebat apapun kita, memiliki jabatan apapun kita, ternyata kita sangat kecil. Dibuat oleh satu virus yang sangat kecil saja, kita boleh menjadi bergumul begitu hebatnya. Ini menjadi suatu kesadaran bagi kita bahwa sebenarnya bahwa diri kita bukanlah siapa-siapa. Ternyata kita juga adalah ciptaan yang lemah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, dalam peringatan Pentakosta yang kedua ini, hidup Paulus yang selalu dituntun Roh Kudus membawa buah yang baik. Banyak orang percaya akan pemberitaan-pemberitaannya. Itulah yang Tuhan inginkan terhadap kita. Hidup kita yang sudah ditebus, hidup kita yang sudah dibayar dengan darah yang mahal, maka baiklah hidup kita mau dikuasai Roh, dituntun, dibimbing, agar kita memperoleh buah. Buah yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita hidup saling berdampingan, hidup dalam kebenaran, hidup dengan kerendahan hati, hidup dengan penuh kebersamaan. Karena sesungguhnya kita adalah makhluk sosial yang tentunya harus membutuhkan orang lain. Jangan pernah banggakan dirimu, jangan pernah banggakan ilmu yang sudah kau miliki, karena sesungguhnya itu adalah buah dari Roh Kudus. Karena tuntunan Roh Kuduslah yang membuat kita sampai kepada apa yang kita miliki saat ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, kekuatan orang percaya saat ini adalah Yesus Kristus sendiri. Berikan hati dan pikiran kita. Sesungguhnya dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 17. Saya akan membacakannya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Inilah bukti orang yang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dia akan memiliki hati yang damai sejahtera. Dia akan memiliki sukacita. Dia tidak akan pernah membanggakan dirinya. Dia akan selalu menjadi pendamai dengan penuh belas kasihan dalam setiap perjalanan kehidupannya. Ini yang kita harapkan di tengah-tengah kehidupan kita yang baru, new normal. Marilah kita menjadi orang-orang yang hidup dengan penuh kasih, membawa damai sukacita. Tentunya efek dampak dari COVID-19 di new normal akan banyak. Saudara-saudara kita akan kekurangan. Disinilah kita terpanggil untuk boleh saling berbagi berkat, saling menolong satu sama yang lain. Karena itulah buah dari Roh Kudus, Roh penolong. Kita dipanggil juga untuk menolong sesama kita. Terima kasih untuk setiap jemaat untuk boleh memberikan sebagian berkat kepada gereja untuk bantuan bakti COVID-19 yang tentunya yang sudah kita lakukan dalam 2 periode. Pada tanggal 30 nanti tentunya sudah kita lewati. Bagaimana ini adalah yang terakhir kita lakukan. Semoga jikalau ada pun jemaat yang masih membutuhkan, maka gereja juga masih siap untuk menjadi wadah tempat untuk menerima sumbangan jemaat, agar kembali boleh kita salurkan kepada jemaat-jemaat Tuhan atau orang-orang di sekitar yang membutuhkan bantuan dari gereja. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari dalam peringatan peristiwa Pentakosta yang kedua ini, mari berikan hidupmu dikuasai oleh Roh. Jangan kau dikuasai oleh hikmat duniawi.
Karena hikmat yang datang dari dunia itu akan membawamu pada kesombongan. Tapi hikmat yang datang daripada Allah, terlebih daripada Roh Kudus, dia akan membawa kita kepada kerendahan hati, penuh kasih, sukacita, dan juga saling berdampingan di dalam kebersamaan. Inilah saksi-saksi Kristus yang Tuhan inginkan kepada kita. Saksi Kristus di tengah kebaikan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, mari bahwa sesungguhnya iman tidak bersandar pada kecakapan manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Maksudnya bahwa sesungguhnya iman itu tidak boleh diterka-terka dengan pengetahuan, tetapi iman itu sendiri tumbuh dari dalam hatimu. Iman itu berawal dari apa yang kau percaya, itulah buah imanmu. Seperti yang seorang teolog katakan, fides queres intellectum. Biarkan imanmu yang memberikan engkau pengetahuan. Karena segala sesuatunya adalah bahwa imanlah puncak dari seluruh apa yang kita inginkan. Jikalau engkau menjadi orang yang sukses, jikalau kau ingin memiliki sebuah jabatan, maka capailah ia berdasarkan apa yang kau imani. Ketika kita menginginkan dunia kita kembali, maka marilah kita bersama-sama berdoa, meminta kepada Tuhan. Tuhan, melalui iman kami, melalui hikmat yang daripadamu, melalui kekuatan daripadamu, kami berdoa bersama untuk boleh dunia ini kembali pulih sebagaimana mestinya, sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas kami dengan normal adanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, marilah kita semakin belajar, marilah membuka diri untuk bimbingan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing kita selalu dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Kiranya kita semakin dipulihkan. Salam sehat. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan dalam ibadah kami peringatan perayaan Pentakosta yang kedua, yang kami imani, yang kami percayai bahwa dalam peristiwa Pentakosta ini Engkau mencurahkan Roh-Mu atas para rasul-rasul untuk kembali melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab dan menjadi saksi di tengah-tengah seluruh penjuru dunia ini untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu. Kekuatan yang daripadamu lah melalui bimbingan Roh Kudus yang tentunya dipakai oleh para rasul. Terlebih firman-Mu yang sudah kami dengarkan dari segi kelemahan dan juga mengandalkan kekuatan yang daripada Allah. Paulus memberitakan firman Tuhan, kebenaran Injil di tengah-tengah yang mungkin pada saat itu adalah orang-orang yang sangat diagung-agungkan atas kebijaksanaan dalam setiap pencarian kebenaran. Dan Paulus bersaksi bahwa pemberitaan yang dia beritakan itu adalah hasil buah dari yang ia imani, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia. Terima kasih Tuhan buat Roh-Mu yang sudah Kau curahkan atas kami juga. Bila Kau juga Tuhan memakai kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami, untuk kami berani bersaksi melalui setiap apa yang sudah Kau berikan, yaitu hikmat, akal budi dan pengetahuan yang ada pada diri kami. Jadikan itu Tuhan sebagai alat untuk memberitakan sukacita. Jangan biarkan Tuhan ketika apapun yang kami miliki, yang ada pada diri kami, jabatan, kekayaan, harta, bahkan juga segala sesuatunya apa yang terdapat di dunia ini, itu membuat kami menjadi sombong tinggi hati. Tapi biarlah kami menyadari bahwa itu semua adalah anugerah yang daripadamu. Biarlah Tuhan hidup kami selalu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga dalam masa-masa dalam pemulihan kami, dalam new normal ini,
Kami boleh Tuhan saling mengasihi, bahkan saling membantu di antara kami Tuhan. Jikalau ada teman kami atau saudara kami, atau juga Tuhan jemaat-Mu yang tentu masih membutuhkan uluran tangan daripada kami, maka biarlah kami Tuhan saling bergandengan tangan untuk membantu. Karena itulah Tuhan buah dari bimbingan Roh-Mu untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, agar kami kembali Tuhan juga boleh nanti bersuka cita bila tiba saatnya nanti Tuhan sudah boleh kami bersama-sama beribadah di gereja-Mu yang kudus ini. Tetap Kau lindungi kami, sertai kami Tuhan. Berkati Tuhan seluruh pimpinan negara kami dari yang terendah dan yang tertinggi. Kiranya Kau menyertai selalu mereka, agar mereka juga Tuhan boleh senantiasa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Berkati Tuhan para pemimpin gereja-Mu, dari yang terendah, pimpinan jemaat, resort, distrik, dan juga Tuhan hatopan. Biarlah Tuhan setiap para hamba-Mu yang Kau pakai, biarlah kami memakai Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dalam pemberitaan kami. Jangan biarkan kami Tuhan memakai kepintaran kami, tapi biarkan kami Tuhan selalu berlandaskan hanya kepada hikmat yang daripada-Mu. Sehingga apapun yang kami beritakan itu bukan hasil dari buah pikiran kami, tapi itu adalah buah dari tuntunan bimbingan Roh-Mu lah yang memampukan kami untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami selalu Tuhan, seluruh jemaat-Mu untuk setia dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kita puji Tuhan kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, kita bernyanyi. Tapasahat ma peleata tuadoban ituhani martangi yang mahita. Alede bata amanami na di banwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut silelehon na dinggan dot nasa ulibasan na malutus. Upasat hami masya nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na usus di jolom. Paso-paso may ramoti. Asa uparasya kami pilihanon. Pati buhon harajanmu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tondim. Asalamu tadahami kodang ni silelen mi tuhami.
Asalam girgir hami mandok moliate Tuho. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banua gijang say pinarabadia magwarmu. Sero maharajaonmu say saut molomoni roham di bunatongon songon na di banua gijang. Lehon matuhamis tarilon hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangujunan. Palua mahamisian pangago. Di pasu-pasu jaramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaron madamina tutodim. Amen. Selamat Pentakosta kedua Madihita Salukna Ruas Horas.